Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara. Perkenalkan, saya Syakira Azizah dengan NPM A1A025069 kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas 6 materi utama, yaitu hakikat berbicara, fungsi dan tujuan berbicara, jenis-jenis berbicara, faktor kebahasaan dan non-kebahasaan dalam berbicara, serta 3 bentuk keterampilan berbicara tingkat lanjut, yaitu debat, pidato, dan presentasi ilmiah. Jadi, apa itu berbicara? Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan kepada orang lain secara lisan. Menurut Tarigan, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif dan ekspresif. Artinya, kita menghasilkan sesuatu berupa tuturan, sekaligus mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Berbicara memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi kepada orang lain. Kedua, fungsi ekspresif, yaitu mengungkapkan perasaan dan pengalaman pribadi. Tiga, fungsi direktif, yaitu mempengaruhi atau mengajak orang lain. Keempat, fungsi fatik atau sosial, yaitu membangun hubungan dan interaksi sosial. Kelima, fungsi imajinatif, yaitu menyampaikan karya seni atau imajinasi. Adapun tujuan berbicara secara umum meliputi memberitahu dan melaporkan, menghibur, membujuk dan meyakinkan, membangkitkan semangat, serta merundingkan suatu masalah bersama. Berbicara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan situasi, berbicara dibagi menjadi 2, yaitu berbicara formal dan informal. Berbicara formal dilakukan dalam situasi resmi, menggunakan bahasa baku seperti pidato dan seminar. Sementara berbicara informal dilakukan dalam situasi santai, menggunakan bahasa sehari-hari. Berdasarkan tujuannya, berbicara dibagi menjadi beberapa. Berbicara informatif untuk menyampaikan informasi, berbicara persuasif untuk mempengaruhi pendengar, berbicara rekreatif untuk menghibur, dan berbicara argumentatif untuk membuktikan pendapat seperti dalam debat. Berdasarkan jumlah pembicara, kita mengenal berbicara antar pribadi atau 2 orang, berbicara kelompok kecil seperti diskusi dan rapat, serta berbicara di depan umum seperti pidato dan orasi. Terakhir, berdasarkan metode penyampaian, berbicara dibagi menjadi 4, impromptu atau spontan tanpa persiapan, memoriter atau hafalan naskah atau membaca teks, dan ekstemporan yaitu persiapan matang, namun penyampaian bebas menggunakan catatan kecil. Keefektifan berbicara dipengaruhi oleh kelompok besar faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan berkaitan langsung dengan penggunaan bahasa secara lisan. Yang pertama adalah ketepatan ucapan atau pelafalan. Bicara harus melafalkan bunyi bahasa dengan jelas agar tidak menimbulkan salah paham. Yang kedua adalah tekanan, nada, dan intonasi. Intonasi yang tepat memperjelas makna dan membuat tuturan lebih hidup. Yang ketiga adalah diksi atau pilihan kata, yaitu kata yang dipilih harus tepat, sesuai konteks, dan mudah dipahami pendengar. Selain itu, struktur kalimat yang efektif dan tempo atau kecepatan bicara yang sesuai juga menjadi faktor penting dalam kebahasaan. Faktor non-kebahasaan adalah aspek di luar bahasa yang turut menentukan keberhasilan berbicara.
Di antaranya adalah sikap dan penampilan fisik yang percaya diri dan rapi, kontak mata dengan pendengar yang membangun kedekatan, serta ekspresi wajah yang selaras dengan isi pembicaraan. Gestur atau gerak tubuh yang natural juga memperkuat pesan. Yang tak kalah penting adalah penguasaan diri untuk mengendalikan rasa gugup, kelancaran berbicara tanpa jeda yang tidak perlu, serta penguasaan materi yang membuat pembicara tampil meyakinkan. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dengan tujuan mencapai keputusan atau membuktikan kebenaran suatu pendapat. Ciri khas debat adalah adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu tim afirmasi yang mendukung mosi dan tim negatif yang menolak mosi. Selain itu, ada moderator sebagai pemimpin jalannya debat, not tulis sebagai pencatat, serta juri yang menilai. Jenis debat meliputi debat formal atau parlementer seperti yang digunakan dalam kompetisi LDBI, debat pendidikan sebagai media pembelajaran, dan debat publik seperti debat calon presiden. Langkah-langkah debat dimulai dari penentuan mosi, pembagian tim, riset, dan persiapan argumen. Pembukaan oleh moderator, penyampaian argumen pembuka, serta sanggahan atau rebuttal. Tanya jawab, argumen penutup, hingga penelitian oleh juri. Dalam berdebat, argumen harus logis, relevan, dan didukung fakta. Sanggahan ditujukan kepada argumen lawan, bukan kepada orangnya secara pribadi. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau menyampaikan gagasan kepada halayak ramai. Berbeda dari debat yang bersifat dialogis, pidato bersifat monolog atau satu arah dari pembicara kepada pendengar. Berdasarkan tujuannya, pidato dibagi menjadi pidato informatif, persuasif, dan rekreatif. Berdasarkan metode penyampaiannya, pidato dibagi menjadi impromptu atau spontan, memoriter atau hafalan, naskah atau membaca teks, dan ekstemporan, yaitu persiapan matang dengan penyampaian bebas. Struktur pidato yang baik terdiri dari 3 bagian. Pertama, pembukaan yang mencakup salam, sapaan kepada hadirin, dan mukadimah yang menarik perhatian. Kedua, isi yang berisi gagasan utama, argumen, dan data pendukung. Ketiga, penutup yang berisi simpulan, harapan, dan salam penutup. Agar pidato berkesan, gunakan pembukaan yang menarik seperti kutipan inspiratif atau pertanyaan retoris. Variasikan intonasi dan tempo, pertahankan kontak mata, dan akhiri dengan kalimat penutup yang kuat dan berkesan. Presentasi ilmiah adalah kegiatan menyampaikan hasil penelitian atau kajian ilmiah kepada forum akademik secara sistematis, logis, dan berbasis data. Presentasi ilmiah bersifat formal dan menggunakan bahasa ilmiah yang baku. Berbeda dari pidato umum yang lebih mengandalkan argumen dan emosi, presentasi ilmiah selalu berbasis data dan penelitian, menggunakan bahasa teknis yang tepat, dan selalu diakhiri dengan sesi tanya jawab. Struktur presentasi ilmiah meliputi yang pertama, pendahuluan yang berisi judul, latar belakang, dan rumusan masalah. Yang kedua, tinjauan pustaka yang memaparkan teori-teori relevan. Yang ketiga, metode yang menjelaskan pendekatan dan sumber data. Yang keempat, hasil dan pembahasan yang menyajikan temuan secara sistematis. Yang kelima, simpulan dan saran. Yang keenam, sesi tanya jawab. Agar presentasi ilmiah efektif, rancang slide yang bersih dengan prinsip less is more, hindari teks yang terlalu padat, visualisasikan data dengan grafik atau tabel. Kuasai materi agar tidak sekadar membaca slide. Patuhi alokasi waktu dan jawab pertanyaan audiens dengan jelas dan ilmiah. Jangan lupa etika ilmiah juga penting. Cantumkan sumber referensi dengan benar. Jangan mengklaim karya orang lain, bersifat objektif, dan hargai setiap pertanyaan dan masukan dari audiens.
Itulah rangkuman materi keterampilan berbicara yang meliputi hakikat berbicara, fungsi dan tujuan, jenis-jenis berbicara, faktor kebahasaan dan non-kebahasaan, serta debat, pidato, dan presentasi ilmiah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.